semua platform mereka. This is Divya, welcome to my channel. So hari ini aku bakal share haul produk lokal edisi OTW 11/11. Aku bakal kasih beberapa hint buat brandnya, kalian bisa tebak. Oke, so brandnya ini punya signature warna pink dan produk-produknya halal, clean and cruelty free. Plus mereka juga adalah pelopor produk skincare makeup hybrid di Indonesia. Jadi kita bisa sambil dandan sembari taking care of our skin too. Oke, udah ada yang bisa tebak belum nih? Aku bakal kasih waktu ya. 1, 2, 3. Yes, it is Rose All Day Cosmetics. So I got lots of their products. Ini sebenarnya beberapa aku memang udah punya sendiri dan beberapa aku restock, makanya ini masih ada yang baru. Sembari nanti kita bakal coba lagi. Rose All Day lagi ada diskon gede-gedean di semua platformnya mereka. Jadi buat kalian yang udah naruh produknya sebagai wishlist kalian, you better check it out now. Oke, so aku bakal mulai dandan. Jadi sembari tutorial, aku juga bakal kasih mini review for each product. So stay tuned. Oke, sebelum dandan aku bakal skincarean dulu. Pertama aku bakal pakai Skin by Rose Calming Series. Sumpah ini pasti kalian begitu lihat packagingnya, oh my god, that is so cute. Karena packagingnya tuh gemes-gemes banget. Terutama sih botol serum yang bulat gini tuh kayak lucu banget gitu. Nah, buat si Calming Series ini memang fokusnya untuk memperkuat skin barrier. Kita kan tinggal di negara tropis ya, yang mana memang lebih prone to skin barrier problems kayak iritasi, jerawat, kemerahan, dan sebagainya. Jadi pakai produk skincare untuk memperkuat skin barrier is actually a must for us. Aku sendiri udah rutin pakai 3 produk ini selama sekitar 2-3 mingguan. Dan di aku alhamdulillah oke. Jadi tuh aku sempet ada masalah kulit di area pipi kanan sini. Sebenarnya aku sempet nge-share juga di Instagram. Gara-gara ada satu hari dimana aku dandan tuh kayak gonta-ganti makeup. Jadi aku udah dandan, terus habis itu aku hapus, aku dandan lagi. Dan abis itu malamnya kulit aku tuh langsung merah, meradang, kayak bener-bener iritasi lah ya, tuh nggak enak banget. Aku bakal taruh fotonya di sini. Terus abis itu aku pakai 3 produknya ini. Kebetulan aku juga langsung pakai si sleeping masknya. I really like the sleeping mask anyway. Malam pakai, besok paginya lagi pakai, dan di sore hari selanjutnya aku bisa lihat muka aku tuh udah nggak semerah kemarin dan teksturnya tuh kayak udah hampir nggak ada gitu. Jadi memang udah terbukti oke banget kalau buat ngatasin kulit yang memang sensitif, iritasi, dan sebagainya. Dan ini semua teksturnya, konsistensinya tuh enak banget. Nggak sampai dimana aku ngerasa kayak terlalu greasy, nggak nyaman, tebal, dan sebagainya, tapi nggak yang ringan banget juga atau yang terlalu tipis gitu. Oke, so aku bakal langsung pakai aja. Pertama aku mau pakai serumnya. Serumnya menurut aku lebih ke tipe yang cair, gel, tapi yang kayak begitu di-apply ke kulit tuh meleleh gitu loh. Dan si Calming Series ini tuh beginner friendly, jadi mereka gampang buat di mix and match sama active ingredients apapun. Kalian nggak perlu worry gitu. Alright, next aku mau pakai moisturizernya. Buat si moisturizernya, konsistensinya tuh kayak lebih ke gel gitu, tapi nggak yang berasa tebel kayak bikin lapisan atau film di kulit tuh enggak. Makanya masih nyaman, mau dipakai pagi ataupun malam tuh masih enak. Kenapa tadi aku bilang aku suka banget sama sleeping masknya? Jadi kebetulan aku sendiri memang jarang suka sama sleeping mask. Kalau kalian follow aku di Instagram or even on YouTube, mungkin kalian sadar aku tuh jarang banget bahas sleeping mask. Jujur aku kurang suka feelsnya sih sebenarnya. Biarpun rata-rata memang hasilnya bagus, tapi aku nggak suka feelsnya aja di kulit. Terutama aku mau kalau aku mau tidur tuh kayak tetap nyaman gitu loh, biarpun aku pakai sleeping mask. Dan si electrolyte sleeping mask ini teksturnya sangat amat tipis. Kayaknya ini bisa dibilang sleeping mask tertipis yang pernah aku coba. Jadi pas dipakai tidur tuh masih enak banget. Ngesetnya pun nggak perlu waktu lama, karena aku tipe kalau tidur tuh suka ke samping kanan kiri gitu. Jadi kalau ngesetnya lama dan nempel tuh kan jorok ya, jadinya kena bantal. Dan pas aku bangun pagi nggak berasa kenceng juga dan nggak ada pilingnya sama sekali. Aku sempet share sih di Instagram, ini bener-bener nggak ada pilingnya sama sekali. Makanya aku suka banget sama si sleeping masknya ini. Alright, skincare is done. Sekarang kita bakal lanjut ke makeup, dan ini masih dari produk barunya Rose All Day. Ini adalah The Real Lightweight Concealer. Nah, concealernya ini sendiri ada kandungan skincare-nya. Jadi dia punya sodium hyaluronate to moisturize your skin, terus ada coffee enzyme extract to brighten your under eyes, dan ada zinc oxide-nya juga as UV filter. Concealernya ini sendiri punya 7 shades. Aku bakal kasih hand swatches-nya supaya kalian bisa lihat. Jujur aku puas banget sama range concealernya karena warnanya tuh kayak meningkatnya enak gitu loh, nggak kayak maksa. Ibaratnya ini yang buat fair skin tone terus langsung naik ke medium
terus langsung naik ke dark tuh enggak. Sebenarnya aku pun udah pernah bikin video full reviewnya tentang si concealer ini. Jadi kalau kalian pengen cek review lebih lengkapnya bisa langsung ke video itu aja abis nonton video ini. So ini dua warna yang aku pakai. Pertama itu aku pakai yang honey buat under eyes sama yang warm honey buat di keseluruhan muka. I really like the packaging though. Ini tuh kayak transparan, terus finishnya doff, tapi kayak cantik, elegan gitu. Dia aplikator tuh kayak lebih ke tipis, agak kesannya lurus, ada selantutnya sedikit sih. Karena lebih ramping menurut aku dibandingkan doe food aplikator concealer pada umumnya. Ini tuh lebih gampang untuk kita apply di area-area yang sempit gitu loh, kayak di bawah mata area sini ataupun di samping-samping hidung. Concealer ini tuh finishnya lebih ke yang satin. Aku senang sih Rose Olie ngeluarin concealer yang finishnya satin, karena kalau satin tuh kayak lebih gampang untuk masuk ke berbagai jenis kulit. Nah kemarin aku nyobain si concealer ini ke teman aku yang kulitnya oily, kalau aku kan kulitnya dry. Itu tuh dia pakai buat daily use gitu dan tanpa diset pakai bedak. Aku juga kaget ternyata dia pakai nggak diset pakai bedak, but it looks really good on her. Somehow nggak creasing, nggak kelihatan yang kayak jadi greasy, dempul gimana gitu tuh enggak, masih bagus banget. Jadi kayaknya memang sebenarnya itu masih bisa dipakai tanpa diset pakai bedak. Oke, so ini buat under eyes-nya. Sekarang aku mau pakai yang warm honey buat spot concealing-nya. Oke, so ini hasilnya di muka. Kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak masih ada glow-nya sedikit, tapi nggak yang lebay gitu. Dan memang nggak kelihatan kering di kulit. Menurut aku ini masih kayak satin and skin-like finish gitu loh. Untuk coveragenya sendiri menurut aku ini medium to full. Kalau pakai satu layer, ini contohnya kayak di flat hitam aku sini memang nggak yang langsung ketutupan banget, tapi udah lumayan untuk daily use. Tapi ini kalau aku pakai 2 layer, udah bisa hampir ke full coverage. Cuma hari ini aku mau makeup yang cukup natural, jadi aku nggak bakal pakai concealernya 2 layer, segini aja udah cukup buat aku. Oke, so sekarang aku bakal nge-set makeup aku pakai The Realist Lightweight Compact Powder. Jadi buat compact powder ini aku restock 2 warna, ada yang medium sama ada yang tan. Nah, jujurly dibandingkan semua produk Rose Olie lainnya, ini adalah favorit aku. Ini tuh bedak daily aku, makanya yang lama udah habis ini aku restock. Dan ini tidak seperti compact powder pada umumnya. Jadi dia memang lebih minim coverage, tapi sangat amat jauh lebih ringan dibandingkan compact powder lainnya. Terus dia juga bisa kasih soft blurry effect finish gitu ke kulit. Sumpah aku udah bingung ngejelasinnya gimana. Kalau pokoknya kalian bisa lihat sendiri nanti kayak apa. Nah, nilai plusnya lagi adalah di sponge-nya. Jadi sponge-nya ini ada 2 sisi. Satu sisi tuh yang flat, yang kayak sponge pada umumnya gitu. Ini kayak bisa lebih kasih coverage gitu. Satu lagi microfiber, and I think this is genius. Ini pokoknya sesuai banget sama preferensi aku. Nah, hari ini aku mau pakai 2 warnanya buat ngeset keseluruhan muka aku. Pertama aku mau pakai yang warna yang medium ini buat ngeset under eyes. Nah, sekarang aku bakal pakai yang warnanya tan buat di keseluruhan muka. Ini hasilnya yang udah di-set sama yang belum di-set. Kalian bisa lihat nggak sih, ini tuh kayak udah lebih flawless, lebih keset gitu. Tapi nggak yang langsung matte, matte kelihatan kering tuh. Masih kesannya kayak ada glow from within-nya gitu. Jadi kalau kalian mau pakai concealernya tanpa di-set juga bisa. Tapi kalau mau lebih awet dan jadi lebih transfer proof, bisa di-set pakai bedaknya kayak aku gini. Oke, sekarang move on ke bagian mata. So there is another well-loved products from RADC. Pertama ada si mascaranya sama ada Brow Fix Femme. Aku bakal ngisi alis aku dulu pertama, dan ini aku restock juga buat si pensil alisnya. So aku bakal pakai Brow Fix Eyebrow Pencil yang shades aku itu yang dark gray. Menurut aku yang menarik dari pensil alis ini karena dia itu flat tip, bukan segitiga kayak pada umumnya gitu. Justru kayaknya aku lebih suka kalau kayak gini. Jadi buat mengaplikasikannya itu kayak lebih gampang dan bisa bikin gambar rambut-rambut alis yang benar-benar natural, tipis, lurus gitu loh. Terus dari teksturnya sendiri dia lebih ke powder instead of waxy. Aku lebih suka sih karena hasilnya kayak lebih natural gitu. Di sini juga aku punya yang warna dark brown. Dia nggak ada unsur warna merahnya sama sekali, jadi masih netral buat warna rambut yang berbeda-beda gitu. So yeah, you can see it's really easy to use, dan aku suka banget karena warnanya tuh bukan hitam, jadi nggak terlalu kereng gitu buat alis aku. Next, aku bakal set alis aku pakai Brow Fix Eyebrow Gel. Ini menurut aku juga cukup unik, terutama dari aplikatornya. Bentukannya tuh kayak bulat
gitu. Awalnya pun aku bingung ini kenapa aplikatornya gini, tapi ternyata ini sangat amat ngebantu supaya aplikasinya tuh kayak lebih gampang gitu dan jadinya rata juga, plus nggak clumpy sama sekali. Jadi ternyata bentukannya gini itu sangat amat berguna. Menurut aku ini juga salah satu eyebrow gel teringan yang pernah aku coba karena dia water based emulsion gitu teksturnya. Ini sangat amat beginner friendly buat teman-teman yang mungkin suka bingung kalau pakai brow mascara atau eyebrow gel tuh yang sampai kayak kecoret sana sini, atau pengen cepet-cepet pakai tapi nggak bakal worry harus kayak kecoret ataupun clumpy dan sebagainya. This is the one. Next up ada Thunder Lash Mascara. Ini adalah salah satu produk yang bikin heboh tahun ini karena emang sebagus itu. Ini juga salah satu favorit products aku dari Rose All Day. Jadi mascara ini tuh oke untuk volumizing dan curling. Anyways, curlnya itu tahan lama banget. Aku sempat pakai ini seharian, cuma aku jepit sekali pas aplikasiin gitu pagi. Itu pas malam tuh bulu mata aku kayak masih lentik gitu. Sampai aku inget banget banyak teman-teman Instagram tuh nanya kayak tuh jepit ulang lagi ya. Padahal aku jawab kayak enggak sih, nggak jepit ulang gitu. Ini udah hasil seharian tapi kayak masih berdiri gitu loh. Aplikatornya pun yang melengkung gini, jadi ini oke banget karena begitu kita nge-apply tuh kayak langsung kena ke semua bulu mata gitu loh, karena kan bentukan kelopak mata kita kayak lebih ngelengkung gini kan. Jadi kalau pakainya satu coat ini bisa hasilnya cukup natural untuk daily gitu. Tapi karena aku sendiri penggemar berat maskara ya, aku biasa kalau pakai maskara tuh bisa 2-3 coat. Dan kalau pakainya segitu hasilnya tuh bisa yang dramatic bold gitu. Jadi kalaupun lagi mau pakai eyeshadows, even for the night look, you can use this one instead of fake lashes. Nah ini hasilnya buat satu coat, nanti bakal aku tambahin lagi dan bakal aku curl karena sekarang aku bakal pakai eyeshadow dulu. Next up aku bakal pakai Eye CQ Pot. Kayaknya ini tuh produk Rose All Day yang underrated ya. Aku nggak lihat banyak orang yang pakai, padahal menurut aku ini kualitasnya oke, praktis banget buat dipakai dan warnanya pun cantik-cantik. Jadi sesuai namanya, ini krim yang bisa dipakai buat blush ataupun buat mata. Yang aku suka itu sebenarnya dari formulanya sih. Jadi dia creamy, yang pas di-apply tuh awalnya berasa kayak hydrating gitu, tapi lama-lama begitu di blend nanti finishnya tuh kayak velvet powdery gitu. In total dia ada 5 shades. Di sini aku cuma punya 4, jadi satu yang aku nggak punya tuh yang Rose All Day, dan ini aku abis restocking yang Nutcracker karena ini sempet aku pakai buat daily juga, makanya udah habis. Selain formulanya bisa dipakai buat pipi dan mata, ini pun packagingnya menurut aku sangat amat travel friendly dan compact ya. Di dalamnya tuh kan bisa langsung dapet kaca. My two favorite colors adalah Nutcracker, ini aku udah pakai sampai habis. Ini cantik banget, warna yang kayak coklat, ada hint peachy-nya sedikit. Dan yang kedua adalah Mars. Ini warnanya warna of a kind sih, kayak warna merah, brick, coklat. Pokoknya cakep banget deh, jarang banget nemu warna kayak gini. Pertama aku bakal pakai warna Mars untuk blush aku. Dari teksturnya sendiri dia tuh kayak buttery gitu. Jadi kalaupun mau apply pakai tangan juga monggo, enak. Tapi hari ini aku mau pakai brush karena kan tadi aku udah timpa ini pakai powder. Nah ini kan bisa lihat finishnya tuh kayak velvet powdery gitu. Nah sekarang aku bakal pakai warna Nutcracker buat di mata aku. Aku bakal pakai jari aja karena aku pengen nunjukin ke kalian gimana teksturnya. Aku tuh sering pakai si Nutcracker ini buat eyeshadow sehari-hari. Jadi kalau emang lagi nggak tahu mau pakai warna apa atau mager pakai eyeshadow macem-macem. Terus sekarang aku bakal pakai mascaranya lagi. Kayaknya aku bakal intermezzo sedikit, bakal bahas beberapa produk bestseller lainnya dari Rose All Day. Di sini aku ada 3 produk yang bakal aku bahas masing-masing. Pertama aku bakal ngomongin tentang si Butter Be Gone Cleansing Balm. I've been using this almost every day karena aku suka sama teksturnya. Jadi emang pas di awal berasa balmy-nya pasti ya, of course. Dan dia tuh cepet banget meleleh jadi oilnya. Aku pribadi lebih prefer sama cleansing balm tuh yang cepet melelehnya gitu loh. Karena aku juga tipe yang kalau mau pakai cleansing balm buat bersihin makeup, biasanya tuh aku lelehin dulu di tangan baru aku caplokin ke muka gitu loh. Jadi bukan bener-bener masih pure bentukannya balm terus aku tempelin ke muka, tuh nggak kayak gitu. Dan ini tuh isinya kayaknya lumayan gede ya dibandingkan cleansing balm lokal lainnya. Isinya tuh 100 gram. Karena ini aku pakai udah lumayan lama tapi masih nggak habis-habis. Next ini adalah produk yang aku restock juga. Ini adalah The Foaming Face Wash. Jadi ini tuh aku udah ngabisin 2 botol, satu di kosan aku, satu di tempat mamaku, dan ini aku
restock. Pertama dari teksturnya, jadi dia yang kayak soft cloud foam texture gitu. Dari awal kita ambil jadi memang teksturnya udah yang kayak foam gitu. Dan menurut aku jadi lebih mudah untuk dipakai dibandingkan kalau kita ambil sabun cuci muka tuh yang kayak masih bentukan gel atau krim gitu, terus kita gosok-gosok dulu supaya berbusa, sedangkan belum tentu semuanya tuh langsung berbusa karena mungkin kita pakai airnya kurang banyak atau sebagainya gitu. Jadi kayak gini tuh kayak lebih praktis. Untuk main ingredientsnya ini tuh ada hyaluronic acid, allantoin, rose water, sama apple extract. So sedikit cerita, aku kebetulan waktu itu berkesempatan untuk jadi model untuk foaming face wash ini, dan aku ingat banget kita photoshoot tuh berjam-jam, yang literally berjam-jam, cuci muka berkali-kali terus-terusan. Kulit aku itu kan kering ya guys ya, kebayang gak sih cuci muka terus-terusan tuh kayak bakal sekering apa? Tapi in the end of the day, sumpah kulit gue tuh hampir gak kering sama sekali, kayak berasanya tuh bersih tapi nggak yang stripping kulit aku tuh enggak sama sekali, dan glowingnya parah banget. Aku masih inget banget waktu itu kayak pas aku selesai photoshoot aku bingung gitu kayak kok kulit gue glowing banget ya, kenapa ya gitu loh. Dan aku inget banget ya, emang aku habis cuci muka berjam-jam pakai dia. Jadi bisa dibilang ini jatuhnya lebih ke gentle cleanser karena memang bener-bener nggak bikin kulit kering ketarik sama sekali. Tapi untuk tingkat cleansingnya cukup oke, nggak yang kayak bener-bener cuma bisa buat morning cleanser tuh enggak. Kalau aku habis makeupan terus pakai si foaming face wash ini masih bersih juga mukaku. Terakhir ada don't forget sunscreen. Ini tuh namanya menyenangkan ya, seolah-olah tuh selalu ngingetin kita buat pakai sunscreen gitu loh, karena don't forget sunscreen. Jadi untuk SPF-nya sendiri dia 50 PA++++, udah cukup mantep banget ya buat dipakai sehari-hari. Nilai plusnya adalah dia nggak ada white case-nya sama sekali. Aku tuh sangat amat cinta sama sunscreen yang nggak ada white case-nya. Pasti ini pada ngerti sih buat orang-orang yang warna kulitnya tuh tan atau even dark ya. Kayaknya anti banget untuk pakai sunscreen yang ada white case-nya karena ngaruh banget ke warna kulit kita. Makanya aku cinta banget sama si sunscreen ini. Dan dia juga feels-nya tuh nggak yang greasy, oily banget. Enggak sih, masih menurut aku nyaman. Si 3 produk bestseller ini tuh sempat sold out dan sekarang lagi in stock plus ada sale-nya, so you better grab them now. Oke, so sekarang kita bakal lanjut makeupan. Terakhir adalah bagian bibir, dan jujur aku bingung mau pakai balm atau gloss karena ini ada 2 produk option. Oke, so kayaknya aku bakal bahas si Juicy Lip Balmnya dulu. So sesuai namanya, ini tuh lip balm tapi pigmentasinya tuh kayak lipstick infused with real extract fruit, so it moisturizes your lips really well. Jujur dibandingkan tinted lip balm lainnya yang udah pernah aku coba, menurut aku punyanya Rose All Day ini pigmentasinya paling bagus, karena aku yakin kalau teman-teman yang udah pada pernah coba tinted lip balm, rata-rata tuh pigmentasinya kayak patchy gitu. Sedangkan kalau punyanya Rose All Day, ini tuh kayak beneran pakai lipstick, warnanya tuh ada beneran, tapi bener-bener nge-moisturize bibir juga. Next adalah lip glossnya. Ini tuh bentukannya lucu banget ya, kayak pills gitu. Nah ini dari formulanya sendiri itu dia tipe gloss yang nggak lengket dan termasuk tipis juga, cukup awet, dan dari segi pigmentasi atau coveragenya ini tuh lebih ke semi sheer gitu. Ada 3 warna yang bakal aku swatch. Jadi ada 1 tuh yang kayak glittery gitu, sama 2 yang pigment. BTW si lip gloss ini juga salah satu signature favoritnya Rose All Day karena memang warnanya cantik-cantik banget dan formulanya pun oke. Menurut kalian bakal oke nggak sih kalau mereka tuh nambah shades? Karena kayaknya 3 tuh nggak cukup gitu ya, terutama buat aku tuh kayaknya nggak cukup kalau 3. Komen di bawah kalau menurut kalian setuju, siapa tahu bakal di-notice sama Rose All Day team. Aku bakal pakai si Juicy Lip Balmnya aja, dan aku bakal pakai shadesnya Cocoa. Ini well loved sekali, kan bisa lihat tutupnya udah kotor, bentukannya sudah tidak jelas karena memang aku pakai buat daily. I really like this color. Jadi ini jatuhnya lebih ke nude, coklat, tapi ada hint mauve-nya sedikit gitu. And you guys can definitely see the formula. Kayak tuh bibir aku tuh langsung kelihatan ke hydrate gitu. See, warnanya cantik banget, opaque banget, rasanya kayak nggak percaya ini tuh lip balm. So this is the finished look. I really like it. I feel so pretty, terutama karena warna blushnya cantik banget. Tadi aku udah kasih mini review for each product, so sekarang kalian harus tahu apa yang bakal kalian beli, atau mungkin kalian memang udah punya wishlist. This is your chance karena bakal ada diskon gede-gedean 11-11 di semua platformnya Rose All Day. So yeah, thank you guys for watching. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.